Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Teman-teman semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, tema yang menyebut tentang diri kita semua, yaitu manusia. Allah itu menyebut kita dalam Al-Quran dengan berbagai macam istilah, dengan berbagai macam kata. Allah itu menyebut kita Bani Adam, Allah juga menyebut kita Al-Bashar, Allah menyebut kita itu Al-Ins, Al-Insan, dan juga An-Nas. Apa perbedaan-perbedaan dari kelima kata ini, istilah ini dalam menyebut kita sebagai manusia menurut Al-Quran? Mari kita bahas satu persatu, dan insya Allah kebanyakan referensi yang kami ambil itu kebanyakan dari tafsir Jalalain dan juga beberapa ulama tafsir yang lainnya. Oke, kita mulai dari Bani Adam. Bani Adam itu menunjukkan bahwa kita itu adalah anak turunan Adam yang memiliki kemuliaan, yang mengedepankan persaudaraan. Dan juga secara etimologis kata Bani itu berarti anak, dan Adam itu adalah Nabi Adam alaihi salam, yang menunjukkan bahwa kita itu adalah keturunan Nabi Adam. Dan konsep Bani Adam ini menjadi dasar teologis kita bahwa pengakuan kesetaraan dan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di surah Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam." Dan ini menekankan prinsip persaudaraan yang universal, dan Allah memuliakan semua Bani Adam tanpa terkecuali. Tapi yang membedakan kita, yang paling mulia di antara Bani Adam yang lain itu adalah takwanya kita kepada Allah. Allah tidak memandang suku, Allah tidak memandang harta, Allah tidak memandang jabatan, tapi yang Allah pandang adalah takwaan. Jadi itu saja. Kalau tidak itu berarti ya sudah, kita sama, setara, seperti itu. Dan juga Allah di kesempatannya lain juga menyebut kata Al-Bashar bagi kita. Apa makna Al-Bashar? Di surah Al-Kahf Allah itu berfirman di ayat ke-110, ini di tafsir Jalalain. Mari kita buka. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Ana basyarun. Basyarun di sini disebutkan sebagai adami, yaitu anak cucu Adam yang memiliki fisik. Kata basyar itu berasal dari kata ba, shin, dan ro yang mengandung makna kulit yang tampak. Jadi basyar adalah fisik yang tampak dalam diri kita, yang mengandung arti bahwa kita manusia adalah memiliki sifat biologis dan juga psikologis. Mana ini juga menegaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan keterbatasan yang melekat, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, perkawinan, pekerjaan, hingga relasi sosial. Konsep Al-Bashar juga disebutkan oleh Allah dan melekat pada diri Nabi. Nabi memang berbeda dengan kita, tapi Nabi juga punya sisi kemanusiaan yang sama. Para Nabi juga makan, para Nabi juga wafat, para Nabi juga menikah, para Nabi juga minum, para Nabi juga lelah, seperti itu. Jadi Al-Bashar itu menunjukkan fisik, baik secara psikologis maupun secara biologis. Dan yang ketiga, Allah juga menyebut kata Al-Ins bagi kita, mengistilahkan Al-Ins bagi kita. Makna Al-Ins? Al-Ins itu secara umum adalah kata yang mengandung sifat welas asih, kasih sayang, lemah lembut. Dan juga Allah sering menggandenkan kata Al-Ins dengan kata Al-Jin. Wa ma khalaqtul jin wal ins ya ma'syarul jin wal ins. Itu gandengan, itu menunjukkan bahwa jin dan manusia adalah makhluk berakal yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Ins itu juga menunjukkan entitas yang kasat mata dan dapat dikenali, sedangkan Al-Jin itu mengacu pada sesuatu yang tersembunyi dan sulit dijangkau oleh indera. Dan yang selanjutnya, Allah juga menyebut kita dengan Al-Ins di dalam di dalam surah Al-Alaq, atau kita sebut surah Iqra. Itu Allah berfirman, wa'allamal insan ma lam ya'lam. Dan kata al-insan di sini bermakna al-jins, yang artinya kelompok, yang artinya golongan. Dan al-insan ini secara etimologis mengandung kata jinak, harmonis, tampak dalam bentuknya, yang menegaskan bahwa keunikan manusia sebagai makhluk jasmani sekaligus rohani, seperti itu. Sinergi makna ini Al-Insan dalam Al-Quran menunjukkan satu mulia manusia yang menjadikannya layak memikul amanah kepemimpinan dan di bumi melalui potensi yang kita punya seperti akal, ilmu, dan hati yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Insan
ini adalah juga bermakna menunjukkan apa? Menjadikan keterbatasan manusia sebagai sarana, bukan keterbatasan, menunjukkan bahwa kita mempunyai potensial menuju ketakwaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah itu juga menyebut kita dengan An-Nas di dalam surah yang sering kita baca, surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Itu secara gampangnya An-Nas ini merupakan jamak dari Al-Ins, yang itu memiliki kata menunjuk pada individu, tetapi juga merepresentasikan dimensi kolektif manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kepada orang lain. Jadi An-Nas menegaskan status manusia sebagai makhluk sosial. Kita butuh kepada orang lain, kita butuh kepada yang membutuhkan kita, pokoknya saling membantu satu sama lain. Dan Allah ini menyebut kita banyak sekali An-Nas dalam Al-Quran. Jadi Al-Ins, kalau perbedaan antara Al-Ins dan An-Nas, Al-Ins memiliki sifat keramah tamahan yang lembut, sedangkan Al-Insan menggambarkan totalitas aktivitas manusia yang mulia, seperti itu. Jadi seperti itu Allah mengistilahkan berbagai macam kita dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa kita itu adalah makhluk yang unik, kita itu adalah makhluk yang memang spesial menurut Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam istilah itu tadi, yaitu ada al-bashar, ada bani Adam, ada al-ins, ada an-nas, dan juga ada al-insan, seperti itu. Terima kasih, semoga wawasan ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua, agar kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang memang butuh kepada Allah, makhluk yang memang butuh kepada sesamanya, dan makhluk yang memang mempunyai keterbatasan, kecuali para nabi ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.